dipindahkan karena aku merasa apa yang sudah dikumpulkan gitu ya, apa yang sudah dikumpulkan masa masih kurang cukup, masih kurang bergenapi gitu ya. Aku berharap sama Allah, ya Allah berikan limpahan amal jariah gitu ya baik, supaya aku punya tabungan, punya bekal gitu ketika berpulang nanti ya. Luar biasa ujiannya. Iya. Setara dengan apa yang kita minta. Tapi gimana, artinya dirimu tetap tough, artinya ujian ini luar biasa yang memang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Gimana kamu menyikapi dan menghadapinya, Nak? Jujur, aku yakin di setiap diri kita pasti ada sisi kita yang merasa, yang punya ego, dan merasa tidak terima gitu ya dengan hidup gitu. Kenapa sih harus aku harus aku. Cuman balik lagi, bertubi-tubi ujian yang udah Allah kasih membuat aku belajar untuk tidak cepat menghakimi kehidupan orang lain, suatu posisi hidup di orang lain, karena belum tentu sebenarnya kita bisa melewati hal tersebut. Jadi ya setiap orang punya jalur hidupnya masing-masing, dan setiap orang itu punya kesempatan untuk menjadi lebih baik dari dirinya yang kemarin, bukan lebih baik dari orang lain. Kayak seperti yang Kak Ina bilang tadi, cobaan yang cukup berat Ramadan menjalankan seperti ini. Kembalinya anak-anak menjadi obat nggak sih, Kak? Terus terang apa yang kalau soal anak-anak jadi banyak deh. Terus terang dengan hadirnya anak-anak membuat aku jauh lebih tenang, jauh lebih damai, jauh lebih menerima. Gitu sih. Itu memanfaatkan momen liburan anak-anak juga ya, Teh? Iya. Kayak tadi ngomong karena ingat anak gitu, apakah ini juga salah satu dari Pak Ibu karena akhirnya memposting video bersama gitu. Iya, entah gimana ya, aku merasa ketika aku bersama anak, baterai kasih sayang aku tuh baterai curahan kasih sayang aku ke anak aku dulu, dan itu yang membuat aku jadi lebih tenang dan jadi lebih jernih dalam berpikir. Jadi apa ya, dan lebih lapang ya, lebih ikhlas menjalani hidup gitu ya, menyampaikan sesuatu juga jauh lebih tulus gitu. Jadi nggak lagi terbebani oleh pikiran-pikiran dan rasa gelisah gitu ya. Karena ibu mana sih yang jauh dari anak sih nggak gelisah. Berarti tentang tersebut menjadi khusus Insar. Dikhususkan ya untuk setahun. Nanti gue kasih videonya. Aku merasa walaupun balik lagi orang tua itu adalah sosok manusia yang pasti punya celah, tapi kan tetap aja di satu sisi aku tetap merasa ya Allah, aku masih belum menjadi ibu yang baik, ibu yang cukup baik betul. Tapi ya baik, maha baiknya Allah adalah Allah masih memberikan kesempatan, dan pasti juga akan meminta maaf juga untuk merasa sakitnya hatinya mungkin. Pastinya juga buat orang tua, juga buat ibu aku lebih khusus. Aku sebagai anak belum cukup berbakti, belum cukup bisa membahagiakan. Seringnya mengecewakan. Mudah-mudahan dengan segala ujian ini bisa menjadi sebuah terang yang bisa besar. Insya Allah akan menjadi amal jariah. Nah, tapi di tengah masalah mengenai selalu bertemu dengan sebelah sedikit Kaina masih menutupkan pintu itu atau membuka pintu untuk bertemu artis. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya jalan hidup orang, mau dia menjadi artis, mau dia menjadi apapun itu lah ya, itu kan sudah ditentukan oleh Allah, dan qadar. Jadi apa ya, kita nggak bisa mengontrol jalan hidup orang. Jadi untuk hal
hal itu sih aku serahin semuanya ke Allah. Tapi kalau untuk menyampaikan permintaan maaf, aku konsisten dari awal, dari saat proses mediasi kami sendiri yang viral masih berjalan antara keluarga, aku tetap pada keinginanku dari awal ingin bertemu secara langsung, ingin menyampaikan permintaan maaf secara langsung, karena yang diajarkan Islam kepada aku seperti itu. Permintaan maaf itu sah apabila disampaikan secara langsung kepada yang bersangkutan. Sudah mencoba melalui lawyer mungkin biar ketemu. Aku selalu mencoba, terutama lewat tulisan juga, untuk menyampaikan bahwa aku ingin bertemu secara langsung. Qadarullah sampai saat ini belum ada kesempatan. Yang mohon doanya juga ada kesempatan untuk bisa bertemu dengan beliau secara langsung. Nah, mungkin terakhir adalah kan dirimu sudah kembali menerima job endorse segala macam. Namun kemarin pun sempat rame ketika kamu pertama kali the first time untuk menerima endorse, banyak haters yang mulai terus iniin kamu sendiri. Gimana sampai impactnya juga sampai ke brand tersebut, gimana responnya? Sebenarnya kan memang aku kenal ownernya juga, teman-teman, dan dari teman-teman memang juga udah sering endorse gitu. Jadi aku juga udah komit sama dia mau bantuin usaha dia juga. Jadi bukan karena ada tujuan tertentu gitu ya. Jadi memang murni pengen bantu dia karena memang sudah komitmen dari awal dulu gitu ya. Jadi ya kalau misalkan orang menganggap mau apa gitu dengan tujuan itu nggak ada sih. Nah, terakhir nak dari saya ya. Nah, di tengah semua ini kamu merasa masih banyak cinta dan sayang untuk kamu, yang support kamu segala macam, masih merasa ada hal itu gak sih? Atau kamu merasa udah hopeless banget atau seperti apa? Atau ya udah banyak yang sayang kok? Menurut aku kita mau dipuji ataupun dicaci, dua-duanya itu adalah ujian dari Allah sih. Ketika kita dipuji itu ujiannya adalah supaya hati kita nggak menjadi merasa di atas gitu, merasa lebih baik dari yang lain. Ketika kita dicaci, ya itu dijadikan pelajaran bahwa ya kita ini memang gak sempurna. Barangkali dengan pujian yang terus menerus dan pencacian bisa menjadi sosok yang seperti Firaun, auzubillahi min dzalik. Jadi ya apapun itu ujian yang Allah berikan, aku insya Allah terima dengan ikhlas ya, karena ya kita cuma hamba. Emang kita bisa request ujian hidup yang kita terima seperti apa. Nah, kita jangan playing God lah, jangan bermain jadi Tuhan. Jadi cukup banyak pelajaran yang aku terima sih di sepanjang tahun lalu dan tahun ini untuk tidak cepat menghakimi hidup orang. Oke.